Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi kita pada pembelajaran kelas 4, tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran keempat. Nah, kita mulai dari kompetensi dasarnya dulu. Kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini pada bahasa Indonesia yaitu menguraikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra, misalnya cerita, dongeng, dan sebagainya. Kemudian mengomunikasikan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih dan dibaca sendiri secara lisan dan tulis yang didukung oleh alasan. Untuk PPKN-nya, yaitu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Kemudian menjelaskan makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa tujuan kita? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat menyebutkan informasi penting dari teks yang dibaca. Yang kedua, siswa dapat mengemukakan pendapat pribadi tentang karakter tokoh dan pesan yang disampaikan dari teks yang dibaca. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis sikap tokoh dari bacaan yang dapat diteladani. Yang keempat, siswa dapat mengaitkan sikap tokoh yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dan yang kelima, siswa dapat mengemukakan ide kesepakatan kelas untuk pengamalan sila kedua Pancasila. Nah, materi kita yaitu inti cerita, pesan moral, dan mengemukakan pendapat pribadi tentang cerita. Kemudian yang kedua, pelaksanaan sila kedua Pancasila. Kita mulai dari uraian materinya dulu ya. Nah, inti cerita, pesan moral, dan mengemukakan pendapat pribadi tentang cerita. Inti cerita dalam buku sastra, ada yang tahu? Nah, kalau dalam sebuah cerita, kita bisa mengetahui 1. Tokoh cerita, 2. Peristiwa, dan ketiga inti cerita. Inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Jadi kalian baca dulu ceritanya. Kemudian, menyampaikan pendapat dengan suatu cerita. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat, yaitu kalian harus memahami tema cerita. Kalian harus menuliskan pendapat dengan bahasa singkat dan jelas. Kemudian, dalam memberikan pendapat pribadi tentang pesan moral dari suatu cerita, yang dimaksud pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Kalian menganalisisnya dalam isi cerita ya. Yang perlu kalian perhatikan tadi, dibaca dulu ceritanya. Nah, contohnya begini. Coba kita baca penggalan cerita mengenai Pak Kadir. Pak Kadir hidup bahagia bersama keluarganya. Mata pencaharian Pak Kadir adalah bertani. Ia memiliki sebidang sawah yang tidak terlalu luas, namun berkat kerja kerasnya hasil sawah tersebut dapat menghidupi keluarganya. Suatu ketika, wabah hama menyerang sawah para petani. Pak Kadir sangat sedih. Ia mengalami kerugian yang besar karena serangan hama tersebut. Namun, Pak Kardi pantang menyerah dan tetap semangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya, mereka berhasil melewati kesulitan yang dialami. Nah, dari cerita tersebut didapatkan bahwa tokohnya siapa? Pak Kadir dan petani lainnya. Peristiwanya apa? Terjadi serangan wabah hama di sawah petani. Inti ceritanya, Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerjasama mereka, kesulitan dapat teratasi. Pesan moralnya, setiap masalah harus kita hadapi dengan semangat dan pantang menyerah. Nah, di mana bisa menemukan pesan moral ini? Kalimat yang menunjukkan pesan moral dalam cerita tersebut yaitu, namun Pak Kadir pantang menyerah dan tetap semangat. Ia pun mengajak para petani di desanya untuk bergotong royong memberantas hama yang menyerang sawah-sawah mereka. Akhirnya mereka berhasil melewati kesulitan yang dialami. Nah, untuk contoh memberikan pendapat pribadi tentang cerita mengenai Pak Kadir tadi, bisa ditulis seperti ini. Pesan moral yang ditulis sudah sesuai dengan isi cerita. Menurut saya, pendapat teks cerita tersebut mengandung pesan agar menjadi orang yang tidak mudah menyerah dalam menghadapi masalah yang terjadi.
Nah, materi yang kedua, pelaksanaan sila kedua Pancasila. Masih ingat ya simbol kedua Pancasila? Ya, simbol kedua Pancasila adalah rantai emas. Bagaimana bunyinya? Yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, makna dari sila kedua ini adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus saling menghargai satu sama lain. Manusia yang adil dan beradab maksudnya adalah kita sebagai manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi dan harus bersikap adil dengan sesama tanpa membedakan. Nah, pelaksanaan sila kedua Pancasila, kalian lihat di sini ada beberapa gambar ya. Banyak sekali sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Menghormati hak orang lain, bertindak adil tanpa membedakan ras, suku, agama, dan status sosial, berani mengakui kesalahan, menghargai pendapat, mengunjungi teman yang sakit, membantu korban bencana, berani membela orang yang tidak bersalah, dan memberi santunan kepada orang miskin. Ini hanya contohnya beberapa ya, masih banyak yang lainnya. Nah, untuk tugasnya, yang pertama, silakan kalian baca teks yang berjudul Suster Ani. Teksnya seperti ini. Silakan diunduh di LKPD. Kemudian, carilah informasi penting yang ada pada teks. Setelah itu, analisislah karakter tokoh yang ada pada teks. Dan setelah itu, analisislah pesan yang ada pada teks. Untuk tugas yang kedua, bacalah teks yang berjudul Mengenal Dr. Sutomo, seorang dokter yang baik hati. Teksnya seperti ini, bisa diunduh di LKPD. Kemudian, analisislah sikap dari Dr. Sutomo yang dapat diteladani. Nah, berdasarkan jawaban nomor 2, analisislah sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Dan tugas yang ketiga, diskusilah bersama teman-teman satu kelas untuk membuat kesepakatan peraturan kelas agar tercipta kelas yang nyaman dan damai. Nah, untuk langkah lebih rinci tentang kegiatan 1, 2, dan 3 bisa diunduh pada LKPD yang ada pada menu tugas di Google Classroom. Terima kasih, selamat mengerjakan tugas. Semangat!